Ngerokok nak dites. Jadi pertama kan Allah telah memberikan kita banyak nikmat, dan nikmat itu sudah Allah berikan sejak kapan? Sejak Tidak dari dulu, kecil. kalau dari kita kecil, bahkan sebelum kita lahir dalam kandungan ibu kita, alam rahim ibu kita, Allah bahkan dalam kita sampai saat ini detik ini Allah terus memberikan kita nikmat-nikmatnya, karunia-Nya tak terbatas dan tak terbatas dan tak terhitung jumlahnya. Dan mudah-mudahan nikmat itu semua bisa kita gunakan, manfaatkan lagi, maksimalkan untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, teruslah kita bersyukur kepada Allah, dan juga kita tambah lagi salawat kita dengan salawatan wa salaman ala Rasulillah habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salatul bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam puasa ini, di bulan puasa ini, tidak hanya untuk berpuasa, tetapi juga untuk apa? Untuk kita berbuat kebaikan. Bahkan orang yang memberikan buka puasa sama pahala puasanya seperti orang yang berpuasa itu tadi. Dan juga di bulan puasa ini banyak-banyaklah kita bersedekah, berinfak, berzakat, dan berwakaf. Sebab apa? Puasa ini ada juga perintah di dalamnya untuk saling memberi kita atau berzakat kita. Keras Apa itu? aja. Zakatul fitrah, zakatul fitri, atau diberikan juga zakat harta itu ya di bulan puasa ini, disunahkan untuk disalurkan meskipun haulnya belum sampai 1 tahun. Maka kita lihat dengan kita saling memberi tadi, dengan kita saling menolong sesama kita, bagaimana yang kaya itu harusnya membantu yang miskin, yang kuat memudahkan yang lemah, meringankan langkah kaum yang kuat, yang kaya membantu yang lemah, yang kuat menolong, meringankan langkah urusan orang-orang yang lemah, yang di atas mengangkat yang di bawah, yang alim mengajarkan yang jahil. Dengan itu semua maka akan terjadilah keseimbangan dan terjadilah kemaslahatan, kerahmatan, bukan hanya bagi kita semua tapi bagi seluruh alam, sebagaimana misi yang diiman baginda Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak mungkinlah kita tidak ada pernah terjadi, tidak mungkin ada terjadi orang yang berinfak, bersedekah langsung bangkrut kehidupannya. Bahkan Nabi mendoakan orang-orang yang bersedekah itu tadi, Allahumma anfik munfika halafan, ya Allah berikan balasan bagi orang-orang yang berinfak, bersedekah itu ya Allah. Bukan hanya satu balasan, 1 rupiah atau 1000 rupiah kita infakkan, maka dibalas Allah 10 kali lipatnya, mungkin bisa 10.000 bukan lebih. Bahkan kalau dia fisabilillah, ketika seorang bersedekah di jalan Allah, itu ibarat seperti apa kata Allah? 1 batang yang tumbuh 700 tangkai. Artinya sekitar ketika kita berinfak, kita ibu berinfak 1000 rupiah, bapak berinfak 1000 rupiah dikalikan 700 sama dengan 70.000. Subhanallah. Itulah hal jazaul ihsan illal ihsan. Maka mari kita terus tetap bersedekah, kita banyak-banyak kita bersedekah, tetap kita untuk saling tolong menolong sesama kita semuanya. Jamaah salatul Jumat rahimakumullah. Apa kata Allah? Fastabiqul khairat. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita semua ini berlomba-lomba untuk terus berbuat baik, sebab berbuat kebaikan, kebajikan. Istilah itu yang sering kita dengar dan pasti telah kita ketahui adalah bagaimana bangsa kita ini adalah bangsa yang gotong royong, yang bangsa yang gotong royong, dimana ketika itu kita selalu bergotong royong. Kita dahulu kala kita dulu senang atau bahwa dahulu kala kita adalah bangsa yang gotong royong. Kita dulu ialah kita dulu sering sekali bergotong royong. Dengan gotong royong itu maka jadilah kita bangsa yang apa? Bangsa yang gemah rimpah lojinawi, baldatun thayyibatun rabburahu, atau diistilahkan di surah Atin wahazal baladul amin. Wahazal baladil amin. Wahazal baladil amin. Oleh karena itu marilah kita terus
tak lupa kita pesan pepatah, pesan orang tua kita lama dulu, orang tua lama kita, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Apabila ada kesulitan, mari kita sama-sama saling membantu. Apabila kita manusia, maka kita saling membantu meringankan beban sesama kita. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Siapa yang menolong akan ditolong. Maka jemaah salat Jumat rahimakumullah, tidak mungkin akan bangkrut orang yang bersedekah tadi. Bahkan ianya akan terjauhi dari bencana, bala, penyakit dan lain-lain. Apa kata Nabi, as-shadaqatu tarfa'ul bala. Makanya terus kita bersedekah, berbuat kebaikan. Sebab meskipun kita tidak bisa sedekah nggak bisa kita sedekah dengan uang, dengan materi. Wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. وقال تعالى في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim. Jamaah salatul Jumat rahimakumullah. Tiada habis-habisnya dan tiada bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah. Bersyukur kita akan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita lahir sampai kita hari ini, detik ini berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dalam lindungan Allah dari kita lahir bahkan sebelum kita lahir masih dalam kandungan atau rahim ibu kita hingga hari ini, detik ini, alhamdulillah, dan mudah-mudahan hingga akhir hayat kita berada dalam lindungan Allah, dan juga nanti di akhir hayat kita kita berada dalam husnul khatimah. Allahumma khtimna ya Allah bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bi su'il. Dan terus kita berharap kepada Allah, dan teruslah kita meminta kepada Allah agar nikmat-nikmat tadi semuanya itu bisa kita manfaatkan, juga kita gunakan lagi, maksimalkan untuk kita menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'i. Selain tadi kita bersyukur kepada Allah, ditambah lagi dengan syukur kita itu tadi dengan salawat juga lagi kita kepada Allah. Bisolatin wa salamin ala rasulillahi sayyidil alam wal mursalin Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, kita semua ini diberikan Allah hidup, diberikan Allah kesempatan bahwa hidup dan kehidupan kita ini mestilah kita untuk saling apa? Saling kita untuk membantu, saling kita untuk mengasuh dan membantu satu dengan yang lainnya, saling kerjasama kita. Lihat bagaimana masjid kita ini bisa berdiri kokoh, megah seperti ini. Masjidnya istimewa, banyak keutamaan-keutamaannya. Akibat apa? Akibat karena kita saling membantu kita, kerjasama kita, saling memberi kita. Yang kaya diharuskan untuk apa? Untuk memberi atau membantu yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, yang di atas mengangkat yang di bawah, dan yang alim mengajarkan yang jahil. Itulah yang mesti kita laksanakan. Maka marilah kita semua sama-sama, mari kita untuk saling, kita untuk sesama kita tolong menolong, untuk sesama kita bahu membahu, bantu membahu.
bantu membantu. Insya Allah kita akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah salatul Jumu'ah rahimakumullah. Apa kata Rasulullah? Tidak mungkin orang yang memberi itu, orang yang sedekah itu mengalami kebangkrutan. Mustahil dia dalam keadaan kerugian. Bahkan sampai-sampai Rasulullah pun mendoakan orang-orang yang menyedekahkan dirinya atau menyedekahkan hartanya. Apa kata Rasulullah? Anfik munfikan halafan. Ya Allah, Allahumma anfik, berikanlah balasan ganjaran kepada orang-orang yang memberi sedekah. Bukan hanya satu balasan. Bahkan balasannya itu ketika kita bersedekah bisa jadi 10. Balasannya itu bisa berlipat-lipat ganda, lebih yang bisa kita dapatkan. Wa qala ta'ala hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Jamaah salatul Jumu'ah rahimakumullah. Kita lihat alam yang begitu indah, kenikmatan kita ini semuanya ini. Maka marilah kita terus berlomba-lomba kita dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam kebenaran. Kebenaran itu hanya milik Allah. Al-haqqu min rabbika. Maka kebaikan kebajikan kita itulah yang nanti menjadi amal ibadah kita. Sedekah kita itu nanti yang akan menolong kita. Bagaimana nanti di alam kubur nanti ditanya kita kemana uang kita akan kita belanjakan. Kalau kita punya tabungan amal, kalau kita tidak punya tabungan amal, mungkin tabungan sedekah kita inilah yang bisa menyelamatkan. Dan itulah jamaah salat Jumat itu semua perbuatan kita atau tolong-menolong kita tadi itu sudah kita kenal sejak dahulu kala. Sudah diketahui, sudah diamalkan bangsa kita ini. Apa disebutannya? Yaitu disebut juga dengan gotong royong atau tepah solero, saling mengasihi, berkasih sayang sesama. Maka ketika itu dilakukan, ketika kita telah melakukan atau melaksanakan gotong royong tadi, kerjasama tadi, berat sama dipikul, ringan sama dijing, maka jadilah bangsa kita itu. Menjadilah bangsa kita bangsa yang kuat, bangsa yang istilahnya gemah, rimpah negaranya, lojinawi wilayah. Atau kalau istilah Melayu kita, negeri yang beradat, dan negeri beradat lagi bertuah yang menuai berkah insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu juga disebut juga dalam Al-Quran seperti negara yang dibukakan Allah pintunya, negara yang diberkahi atau kampung yang Allah berkahi itu, yang Allah bukakan pintu langitnya adalah diistilahkan dengan baldatun thayyibatun wa rabbun. Itu semua yang harus kita ingatkan diri kita, watawassaw bil haq, kita watawassaw bis sabr. Jangan sampai ketika kita belum bisa memberikan sesuatu manfaat kepada orang lain, memberikan satu kebaikan, malah kita merusak, kita menyemak istilahnya, membuat sesuatu keributan atau kemudaratan. Nauzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Maka mudah-mudahan bangsa kita ini menjadi hadza baladul amin. Negara ini, kampung Pantai Cermin ini menjadi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur wa baladul amin, seperti yang difirmankan Allah di dalam surat At-Tin ayat 3. Mudah-mudahan semua ya Allah kita bisa mendapatkan itu. Maka jamaah salatul Jumat rahimakumullah, intinya adalah pesan Nabi bahwa kesimpulannya hari ini yadul ulia khairum min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Walaupun kita belum bisa banyak memberi dengan bentuk uang, sedekah itu tidak mesti kita dengan uang. Sedekah itu tidak harus kita kasih sesuatu orang itu barang, tapi bisa sedekah itu berupa kita memberikan bantuan. Kita belum bisa menyumbang uang untuk masjid ini, kita berikan perhatian kita, tenaga kita untuk kita jaga, kita rawat dia supaya masjid ini bisa sama-sama membawa kepada kemaslahatan, kebaikan, kemanfaatan untuk kita semuanya. Kalau memang kita bisa menjadi sebaik-baik manusia, khairun nasi anfa'un nasi, maka itulah tujuan kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah itu agar kita bisa nantinya tidak menyesal di akhirat kelak. Seandainya nanti kita tidak manfaatkan waktu kita ini untuk kebaikan, untuk amalan-amalan soleh, maka apa kata orang kafir itu? Di dalam Al-Quran dijelaskan farji'na, mereka itu minta mohon ampun Allah untuk dikembalikan. Akibat apa? Karena mereka menyesal, tidak mau bersedekah, mereka tidak mau berzikir, beramal dan lain-lain sebagainya. Maka na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah dari keterpurukan, dari kezaliman dan dari kejahilian. Barakallahu li wa lakum. Sudah habis. Tak ada habis-habisnya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
mulai dari kita lahir, bahkan sebelum kita lahir, masih dalam kandungan ibu kita, rahim bunda kita, rahim ibunda kita, bahkan hingga saat ini, hingga detik ini, dan mudah-mudahan hingga akhir hayat kita dalam keadaan kita husnul khotimah. Dan mudah-mudahan nikmat-nikmat itu, semua karunia Allah yang berikan itu bisa menambah keimanan kita, bisa menguatkan ketakwaan kita dan keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. So itulah kita gabungkan juga tadi ketakwaan kita dengan salatan wassalaman bi salatin wassalamin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salatul Jumu'ah rahimakumullah. Hari dalam hidup dan kehidupan kita, kita dituntut Allah untuk saling apa? Saling asah, saling mengasah dan mengasih, saling silih asuh dan asih, saling mengasah dan mengasihi, mengasah dan mengasuh, mengasihi, saling mengasah dan mengasuh, saling membantu satu dengan yang lain. Bagaimana yang kaya membantu yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, yang di atas mengangkat yang di bawah, yang alim mengajarkan yang jahil. Demikianlah, seperti itulah dinamika kehidupan kita. Bahkan lihatlah bagaimana, kita lihat dan kita perhatikan ini, bagaimana masjid kita ini bisa terbangun sebegitu megahnya ini, sebegitu hebatnya, sebegitu istimewanya. Akibat apa? Karena adanya kerjasama di antara kita. Maka marilah terus kita terus saling kerjasama, saling tolong menolong sesama kita semuanya. Ingat bahwa tidak mungkin ada yang bangkrut, tidak mungkin kita akan bangkrut, atau mustahil kita dalam keadaan yang mengalami kebangkrutan, ya kan? Mengalami kita kebangkrutan ketika kita gemar sedekah. Bahkan Nabi Muhammad mendoakan orang-orang yang bersedekah. Allah, apa kata Nabi? Allahumma anfiq munfiqan halapan, ya Allah berikanlah balasan yang berlipat-lipat ganda bahkan bagi orang yang sedekah atau berinfak itu tadi. Ketika kita berinfak atau bersedekah, balasannya apa? Balasannya 1 sedekah kita atau 1000 kita bersedekah dikali 10. Jadi sama dengan 1000 sama dengan 10.000. Kalau dia 1000, kalau 10.000 dikali lagi 10 sama dengan 100.000. Bahkan bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari yang tadi disebutkan. Kalau fisabilillah, ketika kita bersedekah, berinfak di jalan Allah, seperti membangun masjid ini, bangun madrasah, bangun rumah sakit dan lain-lainnya, infrastruktur yang terkait dengan keumatan, itu selayaknya kata Allah seperti satu batang, yang batangnya itu menyeruaklah tangkai-tangkai sebanyak 700 tangkai. Dari satu batang 700 tangkai. Jadi 100 kita bersedekah di jalan Allah sama dengan 700, berarti sama dengan 100 rupiah dikali 7 sama dengan 7.000. Seperti itulah jadinya, yang sebagaimana yang Allah firmankan, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, atau kama sali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah, di setiap cabang-cabangnya mi'atu habba, ada 100 tangkai-tangkai yang berbunga. Maka jamaah salatul Jumu'ah rahimakumullah, marilah kita terus fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Indahnya kita berbagi, kita saling memberi, indahnya saling berbagi. Yang kita berikan itu ialah itulah yang menjadi tabungan kita nanti di akhirat. Lihat bagaimana ingat bagaimana masyarakat kita Indonesia ini dahulu kala sering sekali melaksanakan kerjasama itu, atau kita sebut juga dengan istilahnya gotong royong. Di zaman dulu kala, saat kita awal-awal Indonesia merdeka, sebelum juga Indonesia merdeka, itu seringkali saling membantu sama-sama kita, atau disebut juga tadi gotong royong, disebut juga dengan tapasoliro, saling mengasihi. Sehingga dengan itu semua jadilah negara kita ini negara yang apa? Gemah rimpah
negaranya Lojinawi jadinya, atau istilahnya adalah negara yang biladun baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang beradat, negeri yang beradat, negeri yang beradat lagi bertuah, yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Tin ayat 30. 3. Ayat 3. Wa hadzal baladil amin. Mudah-mudahan negara kita itu negara yang diberkati dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jemaah salatul Jumat rahimakumullah, selain itu juga bahwa ketika kita bersedekah itu juga bisa menolak bala kita. Ketika kita sering bersedekah, mungkin saja kita waktu kita di laut tiba-tiba ada ombak. Ada apa lagi? Badai. Akibat sedekah kita itu selamatlah kita dari terjangan ombak itu, dari terjungkirnya kapal-kapal kita. Apa kata Nabi? As-shadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah itu menolak atau menjauhkan kita dari musibah-musibah. Kalau ada hajat kita, kita ingin sesuatu, maka mungkin dengan sedekah itu bisa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya teruslah kita untuk bersedekah. Walaupun kita tidak bisa untuk sedekah dengan uang, maka sedekah itu terbagi dua, ada dengan uang ataupun ada dengan bantuan. Kalau tidak bisa kita memberi bantuan berupa uang kepada pembangunan masjid kita ini, ya kita bantu dengan satu perhatian, satu tenaga kita. Bukan cukup hanya sedekah aja, Pak. Nah, kalau memang kita belum bisa juga tadi memberikan perhatian bantuan, bisa juga dengan doa kita. Ketika kita di lampu merah kita di lampu merah itu, maka di lampu merah kita itu kita lihat ada orang-orang yang cacat, yang susah hidupnya, maka ketika kita bantu dengan doa, insya Allah itu jadi bagian dari sedekah kita. Kita doakan orang-orang itu supaya rezekinya dimudahkan Allah, urusannya dilapangkan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nanti doa itu kembali kepada kita semua. Amin. Kalaupun masih belum bisa juga, ya paling tidak kata Nabi apa? Pinomat minimal, paling tidak gitu logatnya. Paling tidak. Itu enggak ada logat ciri khasnya. Cukupnya. Paling tidak ya. Paling tidak. Udah logatnya tak ada aneh nih. Tak ada. Paling tado. Enggak bisa dipaksakan ya. Enggak ada ciri khasnya. Paling tak. Ya iya, paling tidak ya kita senyum ketika ada saudara kita jumpa, senyum, dan senyuman itu adalah kata Nabi as-sadaqah. Aja enggak bawa bantu. Itulah yang disebut juga dengan kita angkat besi awak senyum-senyum menjalin apa namanya hablum minan nas kepada Allah Subhanahu. Maka mudah-mudahan dengan itu semua apa akan terwujud negara kita yang diberkahi, dibukakan Allah pintu-pintu langitnya, pintu-pintu keberkahannya, la fatahna alaihim barakatim minas sama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka ingatlah kita pepatah orang tua kita dulu, bagaimana berat sama dipikul, ringan sama jinjing. Kalau ada kesulitan kita, kalau indah ada sama ditengok, kita tanya sama seperti sebagaimana Nabi Muhammad yang selalu menanyakan sahabatnya, adakah yang bisa aku bantu? Walaupun Nabi belum bisa membantu dengan uang, Nabi memperhatikan sahabatnya. Setiap Nabi habis sholat ditanya itu, bagaimana Iqbal? Ada enggak? Kau lagi ada masalah apa ini Iqbal? Bisa enggak, ayo kawan-kawan, mungkin dia mau kerja di Dok Semir gitu kan. Nah, ada enggak bisa bantu dia? Kayak gitu, seperti itu Nabi Bal. Ditanyakannya kayak mana sahabat-sahabatnya itu jalani. Kayak mana kau jalani, kata Rasulullah. Kenapa kamu malas zikir jalani, kata Rasulullah. Kau enggak niat kamu gitu, udah dikasih. Iya, ketawa. Maka kata Allah, wa ta'awanu tolong menolonglah kalian. Setelah kalian bertakwa, menjalin hubungan kepada Allah, jalinlah hubungan baik kepada manusia. Aduh, dinginnya. Siapa yang menolong sesamanya akan ditolong. Siapa yang memudahkan akan dimudahkan. Siapa yang memuliakan akan dimuliakan. Siapa yang menyayangi akan disayangi. Siapa yang menolong hamba Allah, kata Allah, wallahu fi aunil abdi, Allah yang akan menolongnya. Ketika kita menolong hamba Allah, yang menolong kita siapa? Allah. Langsung Allah Subhanahu wa taala turun tangan untuk membantu kita. Maka kesimpulannya adalah tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tapi bukan berarti kita disuruh panjang tangan. Ya. Itu namanya mencuri. Enggak. Sehingga ini aduh. Meskipun kita belum tadi bisa menolong orang lain, ya kan, meskipun kita belum dapat memberikan bantuan, paling tidak kita janganlah kita
Walaupun kita belum bisa memberi, tapi jangan kita mengambil. Ngerti Pak? Ketika kita belum bisa memberikan manfaat, tapi jangan kita merusuh, mengganggu orang lain, ya kan? Itulah yang kita jaga. Sehingga kalaupun kita belum banyak amal kita, sehingga walaupun belum banyak amal kita, tapi dosa kita pun minimal. Akhirnya kita bisa selamat dari itu. Ya kan? Penduduk orang lain lagi itu lah. Ya tadi walaupun kita sedekah belum banyak, tapi kalau dosamu pun kau jaga, tapi dosamu dosa yang sedikit insya Allah gitu kan. Dosanya sedikit, ngerti kan Bang? Amalmu sedikit, tapi walaupun amalmu sedikit, dosamu juga sedikit, imbang-imbang. Nah, kanda. Dan jangan juga kita mengungkit-ungkit sedekah kita. Percuma aja kita sedekah tapi kita iringi dengan sebut-sebut kita bangkit-bangkitkan bahasanya. Enggak ada lah pahala. Itu hilang pahalanya, lenyap dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Oh gitu. Itu di Quran juga. Barat bangkit-bangkit. Membangkit-bangkitkan. Jadi habis dia. Amalnya cuma sampai situnya aja. Nauzubillah, subhanauzubillah min zalik. Tapi kalau Tuhan yang ngasih tak mengingat kita sendiri. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berkumpul kembali di masjid yang sama-sama kita cintai ini, Masjid Al-Hadad Al-Hafid. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kepada kita, keutamaan-keutamaan, kemegahan masjid kita ini mengantarkan kita semakin semangat kita dalam beribadah, juga semakin kuat iman kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ketakwaan itu inna akramakum indallahi atqakum. Takwa adalah salah satu syarat untuk kita mendapatkan kemuliaan tidak hanya kita di dunia tetapi juga di akhirat. Dan takwa juga kita harus dukung dengan apa? Dengan kita bersolawat, kita solawatan wassalaman ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Suaranya ke sini. Matikan suaranya. Ya, suara. Oke. Tolong ya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini, Masjid Al-Hadad Al-Hafid. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, kita diberikan juga kesempatan untuk dapat berhadir di masjid yang mubarakah ini. Nikmat yang Allah berikan itu, kesempatan juga kesehatan, ini semuanya ini dapat kita manfaatkan lagi, maksimalkan Kalah. untuk kita menambah keimanan kita, juga ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kemuliaan itu bukan dilihat dari seberapa banyak hartanya, keilmuannya, tapi ialah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga ketakwaan tadi diiringi juga ditambah lagi terus dengan kita solawat wassalaman ala habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya mana yang lebih mulia, istighfar atau salawat, mungkin bisa dikatakan salawat. Kenapa? Mungkin saja istighfar kita ini kurang khusyuk, istighfar kita ini kurang semangat. Tapi kalau salawat mungkin bisa juga kita mungkin sekali-sekali kurang salawat semangat, tapi itu lebih utama. Karena istighfar kita mungkin perlu istighfar lagi, tapi salawat itu terlepas dia kurang semangat atau tidak, tetap lebih hebat dibanding istighfar. Karena apa? Kalau tidak ada Nabi, tidak ada lagi ajaran-ajaran istighfar atau ada zikir-zikir dan lainnya. Nabi lah yang mengajarkan itu. Maka mudah-mudahan di hidup kita ini, dalam hidup dan kehidupan kita ini, hendaklah kita saling apa? Saling mengasihi kita, saling mengasah, mengasuh asa dan asuh, juga saling membantu sesama kita semuanya. Bagaimana yang kaya membantu yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, yang di atas mengangkat yang di bawah, yang alim mengajarkan yang fakir atau yang jahil. Seperti itulah kewajiban kita. Kalau kita diberikan sesuatu kelebihan, maka tugas kita ialah membagikannya, menyalurkannya. Lihat bagaimana, kita lihat jamaah semuanya, masjid kita Al-Hadad ini yang megah ini, yang insya Allah penuh dengan kebaikan dan keutamaan-keutamaan di dalamnya, bisa berdiri tegak saat ini tentunya karena adanya bantuan, baik itu moral maupun material, perhatian kita juga, dan dukungan lagi doa kita bersama. Maka marilah kita terus untuk saling kita menjaga kita satu dengan yang lainnya, saling kita untuk kita
tolong menolong di antara kita semuanya. Maka jamaah salatul Jumat rahimakumullah, bahwa ketahuilah tidak mungkin, mustahil bagi siapa-siapa yang gemar dengan sedekah, yang suka untuk bersedekah, bangkrut hartanya dalam keadaan miskin dia. Sebab apa? Tentunya bahkan bukan hanya dia diberikan Allah satu keutamaan, tidak mungkin ada orang yang sedekah lalu kemudian bangkrut hartanya. Bahkan apa kata Nabi? Anfik munfikan harapan, didoakan Nabi untuk diberikan gantinya, dia lipat gandakan hartanya ketika dia sedekah dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Apa kata Allah? Siapa yang memberikan satu sedekah, misalnya kita sedekah 1000, itu Allah ganjar dengan 10 pahala. 1000 kali 10 berarti 10.000. Atau bisa jadi pahalanya itu jika dia infakkan di jalan Allah seperti layaknya satu tangkai itu, satu batang itu yang muncul atau tumbuh dari batang itu 700 tangkai, sehingga dikalikan 1000 dikali 700 sama dengan 70.000. Wa qala ta'ala hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Maka jamaah salatul Jumat rahimakumullah, marilah kita fastabiqul khairat, kata Allah. Fastabiqul khairat, kita semuanya saling kita berlomba-lomba, saling kita berkebaikan dan berkebajikan. Sebab apa? Kerjasama yang tadi diperintahkan Allah tadi, kalau istilah kita di Indonesia ini, di negara kita disebut juga dengan gotong royong, di mana kita dulu adalah negara yang saling tenggang rasanya tinggi sekali, tepas solironya, gotong royongnya betul-betul terasa di segala lini kehidupan, sehingga jadilah negara kita saat itu di masa lampau itu negara yang gemah rimpah lojinawi, atau istilah bahasa Qur'annya biladun mubarakan, biladun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau di surat At-Tin wa hadza baladul amin, wa tin wa zaitun wa turisin wa hadzal baladul amin. Itu akibat apa? Akibat tadinya, akibat mengamalkan perintah Allah untuk saling membantu, saling menolong, meringankan beban orang lain. Dengan kita saling membantu tadi itu, maka insya Allah kehidupan kita akan ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jangan kita bertolong-menolong itu dalam keburukan, dalam kejelekan, seperti yang kita dipertontonkan di media massa saat ini. Nauzubillahi tsumma nauzubillahi min zalik. Itulah sebabnya pepatah yang sering kita dengar di orang tua kita lama dulu, berat sama di jinjing, ringan sama dipikul. Sama-sama kita membantu meringankan beban. Apabila kita membantu orang lain, apabila kita betul-betul kita untuk menolong orang lain, maka yang menolong kita siapa? Tentunya yang akan menolong kita tak lain tak bukan ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung datang dengan pertolongannya. Siapa yang menolong akan ditolong, siapa yang membantu akan dibantu, siapa yang memudahkan akan dimudahkan, siapa yang memuliakan akan dimuliakan, siapa yang mengasihi akan dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus tahu juga, walaupun kadang-kadang kebangkrutan itu mungkin terjadi, tapi tidak akan terjadi kalau memang kita sedekah, dan tentu dengan perhitungan setelah kita menyelesaikan mengutamakan setelah kita menunaikan dulu hajat kita, barulah kita sedekah. Dan juga selain kita tidak mungkin sedekah itu, selain kita tidak akan bangkrut, selain sedekah itu tidak akan membawa kita kepada kebangkrutan, sedekah itu juga akan membawa kita kepada kemudahan, atau sedekah itu juga dapat menolak bala dalam kehidupan kita. Makanya tetap kita harus sedekah, walaupun kita belum bisa kita sedekah dengan materi, kita tetap bisa sedekah dengan misalnya kita memberikan satu bantuan, satu tenaga, satu perhatian kepada sesama kita. Sebab sedekah itu kata Nabi terbagi berbagai macam sedekah, atau berbagai macam contohnya. Bisa kita sedekah dengan uang, atau bisa juga dengan tadi bantuan, atau minimal kalaupun kita belum bisa memberikan bantuan berupa material, berupa bantuan, bisa cukup dengan at-tabasum, kata Nabi. At-tabasum, senyum kita kepada saudara kita. Kita senyum di hadapan saudara kita, itu juga bagian as-sadaqah. At-tabasum fi wajhi akhika sadaqatun, kata Nabi Muhammad SAW. Atau kalau misalnya kita lewat di tengah jalan, kita lihat ada orang-orang yang cacat, yang
menderita kehidupannya yang sakit, kita doakan, cukup kita doakan. Misalnya kita belum bisa memberikan dia uang, maka itu juga bagian dari sedekah. Mudah-mudahan kita doakan supaya orang itu bisa mudah hidupnya, bisa lancar usahanya, bisa disembuhkan dari penyakitnya, lancar usahanya, dimudahkan. Itulah dia konsep Islam untuk betul-betul, yaitu hablum minallah diperhatikan, dan juga hablum minan nas. Teruslah kita untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah terus melimpahkan rahmatnya kepada bumi pertiwi kita, kepada Indonesia, menjadi negara yang la fatahna alaihim barakati minas sama, negeri yang dibukakan pintu langitnya, dibukakan pintu-pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sholatul Jumat rahimakumullah. Terakhir di penutupan khutbah kali ini, khatib mengingatkan lagi bagaimana Nabi menjelaskan kepada kita yadul ulya, yaitu yadul ulya, tangan di atas dia lebih baik daripada tangan di bawah. Bahkan kita ketahui saat ini, hari ini, meskipun kita hari ini, itulah dia pesan baginda Nabi yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dan bisa kita laksanakan. Kalaupun belum bisa kita kasih sedekah tadi, apabila kita belum dapat bisa memberikan sedekah, paling tidak kita janganlah mengambil. Artinya jangan kita menzalimi orang lain, kita menyakiti hati orang. Belum nggak bisa kita kasih manfaat, jangan kita kasih mudarat. Dan juga jangan sampai walau ketika kita pun sudah sedekah, ketika kita sudah mampu kita untuk bersedekah, jangan sampai kita ikuti sedekah itu. Jangan sampai kita ikuti sedekah itu, jangan sampai kita iringi sedekah kita itu dengan mengungkit-ungkit pemberian kita, seakan-akan kita tidak ikhlas, seakan-akan kita ingin dibalas oleh manusia. Padahal hakikatnya kalau kita lupa akan kebaikan kita, itu berarti tandanya kebaikan itu atau sedekah itu sudah naik ke atas langit, sudah tercatat oleh malaikat-malaikat Allah. Akibatnya apa kalau kita ikut mungkin apa yang telah kita lakukan, yang kita kerjakan atau yang kita berikan kepada orang, maka batallah amalnya atau sia-sialah perbuatan baik itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Maka marilah sebelum kita itu menyesal nantinya di hari kiamat, kita banyak-banyak kita beribadah, beramal, juga kita bersedekah. Sebab apa? Sebab kata Allah, ketika kita di akhirat nanti dan ketika kita pelit dalam hidup dunia ini, enggan kita untuk bersedekah, akhirnya kita menyesal apa kita katakan, ya Allah balikkan aku ke dunia, Allah aku insya Allah pasti akan menyadari bahwa ibadah dan zikir dan lain-lainnya itu adalah suatu utamaan dalam hidup kita, hidup kami, fokus kami. Farji'na kata Allah, na'mal amalan sholih. Kalah Ju. Mudah-mudahan kita diberikan Allah. Siapa menyerah? Mudah-mudahan kita diberikan Allah kekuatan, ketakwaan, dan kekuatan dan ketakwaan juga kenikmatan yang insya Allah yang membawa kita kepada Kenapa menyerah? surga Allah, kepada keberkahan. Ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak. Barakallah. Ini pijit dengan. Iya. Udah. Sini dar kan. Udah. Mulai dari Iqbal lahir, ratusan nikmat, miliaran nikmat, ratusan ampunan, jutaan rahmat dan ratusan ampunan yang Allah berikan mulai dari kita lahir, bahkan sebelum Iqbal terlahir dari kandungan ibunda Julinar, di dalam kandungan bundanya hingga saat ini, detik ini, berada di hari ini, di hari Jumat yang berkah ini, dan mudah-mudahanlah kelak nanti akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah. Tutup. Mudah-mudahan nikmat itu, dan tak lupa juga kita tambah lagi, kita genapi lagi kesyukuran kita itu tadi dengan salatan, bisolati wassalamin ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah sholatul Jumat rahimakumullah. Dalam hidup dan kehidupan kita wajib kita saling menolong, menghargai, menghormati, saling asih dan asuh, juga membantu. Kepada siapa? Kepada siapa saja. Bagaimana orang yang kaya membantu Orang miskin. yang kuat menolong yang lemah, yang di atas mengangkat yang di bawah, yang alim mengajarkan yang jahil, yang pejabat mensejahterakan rakyatnya. Lihat bagaimana, kalau kita lihat bagaimana masjid kita ini
bisa berdiri kokoh, tegak dan tegar. Akibat apa? Karena kerjasama kita. Dimana kita semuanya ini ketika kita berdiri sama tinggi, kita duduk kita sama rata. Menaiki ke gunung, dengan kita naik sama-sama ke gunung, betul-betul terjal jalannya dengan mendaki, dan kita turun dengan menurun sama-sama. Itulah falsafah dalam Islam. Ketahuilah bahwa jamaah sholatul Jumu'ah tidak mungkin, nggak mungkin dan tidak mungkin bisa terjadi ada yang namanya orang yang bersedekah jadi bangkrut. Mustahil itu terjadi, kebangkrutan dialami oleh orang yang bersedekah. Bahkan sampai-sampai Nabi mendoakan orang yang bersedekah itu dikasih Allah balasannya dilipat gandakan berkali-kali lipat. Apa kata Nabi? Allahumma anfik munfikan. Ya Allah, berikan ganti orang-orang, gantikan sedekah-sedekah infak orang-orang yang telah bersedekah di jalan. Maka ketika kita bersedekah 1 rupiah atau 1.000 rupiah, maka berapa ganjarannya? 1.000 rupiah bisa menjadi 2.000, bisa menjadi 3.000, atau bahkan 10.000, diganjar dikali 10 kali lipat. Asra amsalih, kata Allah. Atau bisa juga dari kita 1 rupiah tadi, 1.000 rupiah tadi di jalan Allah fisabilillah, kata Allah. Contohnya untuk membangun masjid ini, membangun sekolah, madrasah, dikali 700. Sebagaimana kata Allah, satu tangkai itu satu tangkai menumbuhkan 700 ranting. Dikali 1.000 dikali 700 sama dengan 70.000. Subhanallah. Sebagaimana firman Allah, wa qala ta'ala hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, selain itu juga ketika kita bersedekah itu juga akan menolak bala. Itu sebagai penolak bala kita. Mungkin ketika kita di laut ada ombak pasang, ada terjangan air laut, terlindunglah kita karena tentunya sedekah-sedekah kita itu. Aja. Gulung sejadah. Yang wajib-wajib itu tak terhitung lagi. Yang dihitung Allah, yang dianggap Allah adalah bagaimana kebaikan-kebaikan kita, kebajikan kita kepada sesama. Sebab apa kata Allah perintahkan? Fastabiq, kata Allah. Fastabiqul khairat. Mari berlomba-lomba kita untuk terus bersedekah, untuk terus berbuat baik dan kebajikan kita. Sebab apa? Yang kita bawa nanti ketika kita di akhirat nanti adalah apa? Sedekah kita semuanya. Jangan sampai nanti begitu kita di akhirat barulah kita rasakan menyesal kita. Apa kata kita? Rabbana absorna wa sami'na farjina. Ya Allah, baru tahu kami ternyata betul yang Engkau katakan, yang Engkau jelaskan itu, ya Allah. Maka kembalikan kami barang sedetik aja untuk kami terus beramal, beribadah, amal soleh, berzikir, beristighfar dan bersedekah. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Wal iyazu billahi ta'ala. Dan juga ketika di kuburan bagaimana seringkali kita berceritakan man rabbuka imanuka, itu bagaimana kita bisa menjawab itu? Selain kita juga betul-betul beribadah, juga kita bersedekah. Sebab apa? Jangan sampai nanti kita menyesal ketika di kuburan nanti kita baru tahu, baru kita tidak bisa apa-apa lagi, nggak bisa mulut kita berkata atau menjawab pertanyaan itu. Yang ada hanya tangan kita yang berkata, kaki kita yang menjelaskan kemana saja dia telah melangkah, tangan ini membuat apa, bersedekah untuk apa, atau membeli apa. Maka jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita ingat bagaimana orang tua kita dulu bersedekah selalu, bersaling tolong menolong, walaupun dia tidak bisa sedekah secara materi, tapi memberikan bantuan. Ketika masjid ini dibangun, saya yakin tidak semua kita mungkin memiliki uang yang banyak. Ada yang memberikan sedekah mungkin 10.000, 100.000, ada yang 50.000 dan lainnya. Ada juga mungkin memberikan suatu bantuan perhatian, atau mungkin nantinya dia juga memberikan satu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia istilahnya gotong royong yang diterapkan oleh masyarakat sekitar kita. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. Gini aja. Alhamdulillah. Abang setengah pun nggak apa. Tak ada habis-habisnya, tak ada bosan-bosannya. Kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita lahir, bahkan sebelum kita lahir kita masih di alam kandungan, alam rahim ibu kita. Allah senantiasa memberikan kita perlindungannya, dan mudah-mudahan itu semua bisa terus kita dapatkan hingga nanti akhir hayat kita, menjelang akhir hayat kita dalam keadaan husnul khotimah.
Dan juga mudah-mudahan kita bisa manfaatkan, kita harapkan semua nikmat yang diberikan Allah, diamanahkan kepada kita ini semua bisa kita juga gunakan, lagi manfaatkan dan maksimalkan untuk kita menambah keimanan kita, juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum kata Allah indallahi atqakum. Untuk itulah kesyukuran itu tadi hendaknya kita tambah dan kita lipat gandakan, kita maksimalkan untuk kita terus kita bisa bersalawat dan salam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jemaah salatul Jumu'ah rahimakumullah. Dalam hidup dan kehidupan kita ini kita dituntut untuk saling kita. Saling apa? Saling kita membantu. Saling kita mengasah, mengasuh dan membantu untuk sesama kita. Lihat bagaimana masjid kita ini bisa berdiri, Masjid Al-Haddad Al-Hafidh ini bisa berdiri kokoh, megah, penuh dengan kebaikan-kebaikan, keistimewaan di dalamnya. Karena apa? Karena kerjasama kita, karena tolong-menolong kita bersama kita semua. Maka untuk itu marilah kita terus kita menolong kita, bahu-membahu kita untuk saling kita bekerja sama dan tolong, menolong, membantu sekitar kita. Tidak mungkin akan bangkrut, mustahil kita akan mengalami kebangkrutan ketika kita bersedekah. Orang-orang yang bersedekah tidak akan mengalami kerugian-kerugian. Bahkan Nabi mendoakan orang-orang yang bersedekah, berinfak di jalan Allah. Apa kata Nabi? Allahumma anfik, ya Allah berikanlah sedekah, berikanlah balasan bagi orang-orang yang bersedekah, munfikan halal. Maka jemaah salatul Jumu'ah rahimakumullah, di saat ketika kita bersedekah, maka akan banyak balasan yang akan kita terima. Bukan hanya satu balasan, bisa 10 kata Allah. Asyur amsalihah, atau bisa lebih-lebih lagi berkali-kali lipatnya. Hal jazaul ihsan kata Allah illal ihsan. Ketika kita pun bersedekah di jalan Allah fisabilillah, itu bisa sampai balasannya itu adalah seperti satu batang yang 700 rantingnya bertumbuh sebanyak itu, 700 itu. Itulah yang kita dapatkan, kita raih akibat sedekah-sedekah itu, insyaallah ta'ala. Maka jemaah salatul Jumu'ah rahimakumullah, marilah terus kita fastabiqul khairat kata Allah. Fastabiqul, berlomba-lomba kita dalam kebaikan, bukan harus kebenaran, karena kebenaran itu adalah milik Allah. Selama dia tidak menyalahi tauhid, keimanan, maka tidak masalah dia amalan itu. Tapi kebaikan itu tetap harus terus dijaga. Sebab apa yang membawa kita menjadi tabungan amal kita nanti di akhirat? Ialah tentunya tabungan amal kita adalah yaitu sedekah kita semua. Jangan sampai ketika kita nanti di akhirat kita menyesal, kita barulah tahu kita, rasa kita, ya Allah farji'na, kita minta boleh kita kembalikan kepada Allah, ya Allah kembalikan ke diriku ya Allah, insya Allah pasti aku akan beramal, beribadah, bersedekah. Tapi apalah daya, tidak mungkin lagi itu semua akan terjadi. Nauzubillah, itu mana nauzubillah. Maka jamaah salatul Jumu'ah rahimakumullah, kita sudah ketahui di masa-masa lalu, masa lampau, Indonesia negara kita ini selalu mengamalkan tolong menolong itu. Bahkan kita punya istilah istilahnya yaitu gotong royong, tapasoliro, dan saling mengasihi satu dengan yang lainnya itu. Nah, dengan itu semua akibat itu telah kita laksanakan terlebih di masa lampau, maka jadilah terwujud negara kita ini, negara yang gemah rimpah wilayahnya lo jinawi, roh biji gemah rimpah lo jinawi, atau disebut juga negeri yang bertua, negeri beradat lagi bertua yang menuai berkah insyaallah. Atau kita pinjam istilah Al-Quran sebagai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan itu semua Allah bukakan pintu langitnya kepada kita agar negeri kita ini betul-betul dilindungi Allah, jauhi dari kemaksiatan, dijauhi dari kemudaratan, kekufuran dan kezaliman. Nauzubillah, na'udzubillah. Sebagaimana yang kita minta di surat At-Tin selalu wahadzal baladil amin insyaallah taala. Maka jemaah salatul Jumu'ah rahimakumullah, adalah kesimpulannya kita hari ini adalah tangan kita di atas lebih baik dari tangan kita di bawah. Kalaupun kita tidak bisa memberi habis.